Hello guys, welcome to EOS Education Overseas Service with me Martini Chang. Okay, today we have special guest. Dia baru aja landed di Kanada, tepatnya di Toronto gitu, Toronto. Nah, sekarang baru masa karantina ya. Nah, ini juga as a student ini karantina. Nah, kita pasti mau tahu dong seluk-beluk dia kayak gimana, kayak dari mulai berangkatnya, terus proses karantina segala macam. Nah, langsung aja ini Jason Yo. Oke. Halo guys. Jason, kamu kenalin diri dulu deh. Ya, halo guys. Namaku Jason. Aku sekarang lagi study online di Centennial. Sekarang lagi karantin hari ke-12 dari Jakarta. Itu aja. Mungkin boleh diceritain kamu ambil apa di sana gitu. Oh, di Centennial ambil baking skill. Tahun. Bakery ya? Yeah. Berarti yang sertifikat kan ya? Iya, sertifikat. Oke, Jason, kamu kira-kira dulu itu waktu apply itu butuh berapa lama untuk proses visa? Jadi 2 kali proses sebenarnya. Yang pertama di reject, yang kedua baru dapat. Yeah. Mungkin kalau mulus-mulus saja, kata agensi 2 bulan ya, kurang lebih. Kalau lancar kemarin tuh. Iya, betul. Kemarin harusnya intake-nya Januari, apply-nya November. Januari kan di sini ada Christmas break ya, jadi tutup. Nah, begitu tahu Januari ditolak gara-gara sebelumnya udah punya diploma. Terus ya udah, pikiran tadi sempat give up, nggak usah ke sana lah ya. Terus coba lagi reply untung-untungan gitu loh. Ya, finally dapat, even ditanyain banyak-banyak dokumen gitu loh. Kayak mesti renew bank statement, terus mesti kasih personal statement kenapa lu ambil diploma lagi. Kan sebelumnya udah diploma of cooking, ini ambil baking, kayak related kan. Ya reasonnya untuk buat bisnis di Indo gitu sebenarnya. Iya, pasti itu kayak gitu sih. Itu. Untuk LOI-nya kan ya. Nah, ini participants kan belum tahu nih kira-kira kamu dulu ambil culinary-nya di mana gitu. Mungkin ceritain dikit dong kayak background kamu tadinya itu kenapa kan sempet kamu kan memang berarti ini ambil in the same field kan gitu loh. Walaupun ya agak beda dikit lah ya dengan yang dulu gitu dikit, kan. Sama-sama itu dulu apa gitu. Dulu dan di mana? Ambil culinary di New Zealand, di Auckland, sempat kerja terus pulang ke Indo, baru mau ke Kanada gitu sih. Ambil culinary 2 tahun di Auckland, diploma. Oke, jadi kamu dari New Zealand, terus kamu pulang Indo dulu, habis itu baru ke Kanada gitu? Iya, prosesnya kayak gitu. Itu kamu stay di Indo habis pulang dari New Zealand berapa lama? Setahun ya? Tahun. Sebenarnya mau balik, cuman mau balik ya? Borderan ditutup kan, nggak bisa. Jadi ya udah. Ya. Walaupun kamu punya visa masih berlaku ya berarti ya? Masih, ada time masih kemarin. Masa udah habis. Ya, itu kemarin masih berlaku berapa lama itu kemarin, Jason? Mei kemarin habis. Berarti bulan ini tanggal 3 habis. Setahun dong ya waktu dari kemarin itu. Iya, setahun hilang gitu aja. Oh my god, sayang banget. Ya sudahlah, mau gimana. Itu berarti benar-benar nggak bisa masuk ya? Yang sebenarnya yang visanya disponsorin bisa, maksudnya kayak punya saudara. Misalnya di sini yang punya LMAE kayak gitu yang boleh masuk. Tapi karena aku equal sama kayak PGWP ke New Zealand nggak bisa masuk. Katanya kalau di Kanada yang punya post tadi bisa masuk kan. I see. Iya. Gak sayang banget dong, berarti hangus gitu aja ya? Iyalah. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kamu sekarang udah sampai Kanada, start new life lah ya, kan gitu kan. Tapi what makes you choice kayak decisionnya ke Kanada gitu? Maksudnya pernah nggak dulu waktu masih di New Zealand kamu pikir kenapa mau sampai harus ke Kanada gitu? Atau mungkin you have second option lah misalnya gitu selain Kanada gitu? Selain Kanada. Atau langsung kepikiran begitu. Pikiran Kanada ini langsung. Nggak bisa balik ke sana. Jadi langsung pikiran. Iya. Gimana? The first time kan emang pengennya kan tinggal di luar. Kalau pikiran kalau Kanada kan jauh yang dari Indo kan. Kalau New Zealand kan lebih dekat, ke Australia dekat, ke Indo dekat. Terus setelah dijalanin
peraturan makin ketat. Nah, jadi kayak in the middle of journey kayak give up gitu. Wah, ini kayak nggak mungkin. Ini kayak harus pulang gitu loh. Udah firasat. Cuman, lihat-lihat YouTube, ketemu Bang Panda. Lihat, Kanada masih open gini. Jadi kayak ada hasrat ke sana gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya pulang tuh kemarin holiday, belum sempat mau kirim ke Kanada sih. Cuman kayak, pengen aja. Cuman belum ada pengen ke sana gitu loh. Pada Ya, akhir-akhir tahun. jadi kamu bener-bener ini suddenly Dadakan. banget ya? Suddenly. Dadakan. Banget. Terus Gara-gara nggak bisa masuk sana lagi, terus pikiran gue mau kemana gitu kali ya? tadinya ada bisnis di Indo, cuman mungkin pandemi kurang gitu lancar ya. Cuman coba aja, kan ini pas ada course-nya nggak lama kan. Kalau lama-lama sekolah aja gue udah nggak mau, kan udah berumur juga. Berumur berapa? Nggak, Orang masih maksudnya ya, so young. males aja gitu, gairah sekolah udah hilang gitu loh. Nggak mikir kan, kalau di Kanada kan setahun cuma dijalanin 8 bulan ya, atau 7 bulan. Iya, gitu. ada sih 8 bulan. PKWP dapat setahun kan ya. Nah itu, pikiran short term ya udah ambil aja, coba untung-untungan lagi. Kalau nggak bisa ya sudah gitu. Terus pilihan kamu kenapa harus ke Toronto? Keterima college-nya di Toronto. Oh, adakah second option misalnya di mana Tadinya gitu? mau cari Vancouver juga, cuman katanya Toronto lebih dingin kan. Oh, kamu suka yang dingin? Enggak terlalu. Kalau ini kan ekstrim kan, Toronto. Iya sih. Tadinya Maksud cari aku Vancouver. pertimbangan kamu kenapa nggak ke Vancouver gitu? Udah coba masukin aplikasi sih, cuman banyak persyaratan, males. Jadi yang diterima aja duluan di Toronto, ya udah ambil itu gitu. Oh, jadi kita bisa bilang Centennial ini cepet ya proses admissionnya ya? Iya. Gampang gitu ya? Iya. Oke. 2 minggu udah keluar LOE-nya kok. Kamu sekarang berarti udah kuliah dong ya? Harusnya kan kemarin kamu intake kapan? Winter ya? Januari ya? Harusnya Januari, karena di reject, defer ke Mei. Gitu. Oke, Mei ini berarti udah mulai dari tanggal berapa course-nya? 10. Oh, padahal kamu datang ke itu kan baru kemarin tanggal 18 pas 19 kan ya? Iya, berarti sempat dijalanin seminggu di Indo. Online juga ya? Setengah mati kan, tengah malam kalau. Ya benar-benar. Sampai tidur juga pernah. Nah, itu jam kuliahnya jam berapa jam gitu sehari? Sebenarnya satu course itu nggak lama sih, cuma 3 jam. Cuman kemarin pengen weekendnya ada spare, jadi pikiran weekendnya cari kerja di sini. Jadi dipadatin Senin sampai Kamis. Jadi satu hari punya 2 course. Jadi umpama dari jam 8 sampai jam 10, ntar lanjut lagi jam 1 siang sampai jam 2 sampai jam 3 gitu loh. Senin sampai Kamis doang. Waktu masih di Indo berarti kamu itu dong. Iya. Nggak tidur malam ya? Malah sempat lagi course ketiduran. Tiba-tiba zoom-nya udah hilang aja. Oke. Nah ini buat kalian juga nih yang kemarin udah nanya juga kan. Jadi kayak bisa nggak sih kalau misalnya kita masih stay di Indo lalu course-nya online gitu kan, kuliahnya online. Boleh aja sebenarnya. Cuma sebenarnya kita nggak suggest tuh karena ya itu tadi different time zone ya berat banget ya jalaninya. Kalau yang mungkin yang hobi begadang bisa-bisa aja kali. Yang bisa tidurnya malam, pagi gitu. Iya, cuma kalau yang masih sambil kerja gitu kan, waduh gawat banget ya. Iya. Ya, jadi kalong nanti. Oke. Nah, berarti kuliah kamu udah mulai dari tanggal 10 kemarin itu ya? Iya. Terus habis itu sampai sekarang masih online. Kira-kira ada info nggak kapan mulai offline gitu-gitu dari sekolah? Dengar-dengar September. Oh iya, semua sih katanya September sih ya. Cuman nggak tahu ya. Kuliah online gimana? Kenapa? Enak apa nggak enak kuliah online? Kuliah nggak enak sih. Kan ini sebenarnya aku belajar skills. Jadi kayak semua fully online. Iya, benar. Harusnya banyak praktek sih ya. Benar-benar. Nothing jadinya. Ya udahlah. Dijalanin dulu kali ya. Iya, jalanin aja. 9-7 bulan gitu. Nah, oke, kita back to yang ini ya, step kamu ya. Berarti tadi habis apply visa, habis itu kan kamu dapat visa kamu turun. Nah, terus kamu berangkat kemarin itu, nah ceritain dong gimana kan misalnya kamu departure-nya kayak kemarin-kemarin gitu, custody-nya, terus imigrasinya segala macam kayak gitu. Dari Jakartanya ya? Iya. Yang dimintain sih, pertama harus siapin arrive camp,
terus sudah booking 3 hotel yang mandatory itu kan, yang hotelnya di approve sama government, itu semua harus sudah siap, hasil PCR. Kalau bisa ada translator bahasa Inggris. Nah, ntar waktu di check-in di bandara, semua ditanya tuh. Kalau misalnya salah satu dokumen nggak ada, mungkin nggak bisa issue boarding pass. Oh, jadi harus benar-benar komplit ya? Iya, benar-benar komplit. Gitu. Nah, buat teman-teman nih, Rifken mungkin pada banyak yang masih belum tahu gitu loh. Coba kamu jelasin dikit lah, Rifken itu apa? Gitu. Oh, Rifken tuh itu sih kayak platform buat kita setup karantin kita ya. Jadi ini kayak aku selama karantin harus report per hari. Ada symptoms nggak? Apa so far oke-oke aja, yes or no gitu loh. Kan so far aku oke-oke aja ya, jadi no symptoms gitu loh. Gitu. Itu platform untuk menjalankan karantin sih, Rifken itu. Oke, terus habis itu udah selesai, oke, dokumen kamu lengkap. Kamu kemarin naiknya apa? Transit di mana gitu-gitu? Naik Turkish Airlines, transit di Istanbul, itu juga dapat pesawat murah sih. Transitnya lama. Ntar waktu mau terbang ke Kanada juga dokumennya ditanya-tanyain kayak LOA di apa? Emang kita nggak keluar ke custom sih, cuman kan di pintu transitnya tuh ada officernya kan, dia nanyain LOA, Rifken, segala macem gitu. Nah begitu udah terbang ke Kanada, udah nyampe di Toronto, nah begitu buka apa? Kalau kita keluar kan ada garda rata ya, apa sih yang kayak jembatan tuh? Nah itu border officer dan nungguin di situ, dicekin. Oh ya? Kita iya. Tertidur nggak kamu rasanya? Ya enggak, kan semua legal punya. Oke, betul banget, legal dan lengkap ya pastinya ya. Iya. Ditanya, are you student? Ya, udah. Garba rata. Oke, terus. Nah, terus lanjut ke kemana ya? Oh, ke custom. Custom. Nah, itu udah dibedain tuh di gate, di pintu masuk kan yang punya PR, yang foreign passport sama yang student tuh ada jalurnya sendiri gitu loh. Terus? Jadi ambil yang student sama yang newcomer gitu sih. Nah, itu ntar dia nanya booking 3 hari yang hotel mandatory, Rifken, LOA, receipt, sama receipt yang kita bayar uang sekolah. Nah, begitu dia lihat semua, jelas, tadi dia issue study permit tuh, resminya gitu sih, sampai benar expire-nya kapan, baru boleh di Kanadanya gitu. Udah gitu keluar, nah itu udah ambil bagasi kan, terus tes COVID. Tes COVID di situ langsung ya? Ya. Jadi ambil bagasi, tes COVID, free semuanya. Jadi pertama kita dites, hasilnya tuh 2 hari dilihat di aplikasi Swiss Health Kanada. Oke. Nah, jadi tes COVID-nya tuh kalau di Kanada 2 kali. Terus yang kedua ini, kita dikasih kayak tes COVID toolkit gitu loh. Jadi kita swab sendiri. Oh, di swab sendiri. Di hari ke-8 selama karantin. Tapi waktu di pertama di airport digituin ya berarti sama dibantuin, iya. Oke. Terus juga bingung kan waktu kemarin nih buat apa? Oh, kayak self test sendiri gitu loh. Oh yaudah, katanya ada instruction-nya, ikutin aja, yaudah. Nah, yaudah jalanin dah. Oh, nyampe di gate nungguin itu jemputan hotel yang buat 3 hari. Bagasi dulu nih. Bagasi ada problem nggak? Terus kayak apa yang boleh dibawa dengan yang tidak itu. Jelasin ke teman-teman lah. Jadi ada nggak kayak ada. misalnya di Aussie gitu kan, di Aussie kan ada yang nggak boleh dibawa kan. Kanada kira-kira apa yang di ban nih? Kemarin ini bawa barang-barang sama abor sapi. Aku declare dong, takut denda gitu kan. Kan ada konten denda, beef-nya. Kalau denda kena berapa denda? Aduh nggak tahu. Pokoknya kalau jangan main-main lah ya. Jangan main, iya, makanya itu kalau bawa apa ya udah declare aja. Ternyata nggak boleh. Dibuang sampah. Kamu declare-nya apa aja? Bawa beef doang. Indomie nggak boleh. Nggak boleh, kata ada ini sih bahan kandungan ayam ya. Kayak sifat poultry itu nggak boleh masuk ke sini. Mereka nggak tahu kali itu padahal cuma bubuk.
Nggak Bukan ngerti, makanya itu. benar-benar. Kalau Padahal di NZ sana ada Australia juga enak ya gitu. Indomie. Iya, Hmm. semua boleh masuk. Kan nggak tahu di sini kenapa nggak bisa. Ya udah, akhirnya dibuang Jadi semua. jadi yang dibuang apa aja? Beef sama Indomie, Yang abon tadi itu ya? abon sapi. Ya. Abon Oke, sapinya kalau dibuang. misalnya kayak liquid-liquid gitu, Kemarin bawa sabun, nggak apa-apa. Soap. Yang penting berapa jelas mili? sih. Katanya kan Under. nggak boleh lebih dari berapa itu mili gitu. Sebotol Berapa? aqua kecil sih yang 600 mili itu. Oh itu. Kemarin bawa sabun, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Cuman nggak tahu liquid-liquid yang lain. Kayaknya oke-oke aja, yang penting jelas gitu. Kalau uang declare nggak? Kemarin Cash enggak sih. berapa gitu? Kemarin aku bawa under 10.000, jadi kan emang Itu bisa kan. ditanyain nggak? Maksudnya Kan declare itu maksudnya soal ada listnya. Bawa oh lu bawa bawa apa barang-barang aja, apa aja, iya. uang Kayak kita ke. berapa gitu ya. Nah, Tapi sempet misalnya mintain dokumen kayak masih bank statement gitu masih dicek nggak sih? Kalau misalnya udah sampai sana? kemarin Enggak enggak. ya? Soalnya kan ada Mas, beberapa yang isu-isunya ketakutan kan nanya kayak misalnya sampai sana masih dicek nggak ya bank statement gitu-gitu. Terus kira-kira disesuaiin nggak sama yang kemarin apply visa gitu-gitu. kemarin sih enggak. Oke. Cuma ditanyain LOE doang sama receipt. Nah, terus abis itu berarti uang oke, udah. Terus pokoknya not more than 10,000 lah ya. Iya, Canadian dollar. Oke. Proses kamu begitu waktu di cek kayak gitu-gitu tuh lama nggak? Antri banyak nggak gitu? Kemarin nggak terlalu ya. Ada beberapa airlines yang nyampe sini, cuman nggak ribet sih. Bentar kok. Nggak ribet ya? Iya, paling ngantri agak lamanya cuma tes COVID doang, kan mesti satu-satu. Oke. Nah, tadi aku lupa nanya. Kamu kan naik Turkish Airlines. Itu kamu transit di Turki berapa lama? Oh, lumayan, Ya, 9 jam. 10 jam. 9 jam. Ngapain aja tuh terusan? Ya udah lihat YouTube, TikTok, terus macam-macam aja, beli makanan. Ya kadang bete juga mau kemana. Nggak ada Yang sih penting ya, bawa ngasih duit. temen. Kalau transit di mana bawa banknote negara itu sih yang paling penting. Oke. Terus, oh ya, pesawatnya penuh nggak nih yang ke Kanada? Oh, penuh. Penuh ya? Dari Istanbul ke Kanada apa Jakarta Istanbul? Jakarta Istanbul katanya nggak terlalu ya? Rame. Banyak yang Rame juga? pergi. Karena Oh ya? kan Turki udah buka. Oh ya, Udah Turki boleh ke sana buka kan. sih ya. Terus dari Kalau Turkinya dari ke ini ke Toronto nggak terlalu. Toronto. Nggak terlalu. Hai Jason, tuh kamu disapa sama Ko Michael. Kalau Welcome ya grup Canada Dream. Oke. Nah, terus lanjut abis itu kamu setelah dicek, terus abis itu keluar kan? Terus oh ya proses hotel. Proses hotel itu kamu booking sendiri berarti itu booking dari Indo. iya, booking dari Indo. Emang harus sudah booking. Yang Iya, 3 karena hari. untuk ditunjukkan kan ya. Iya. Berarti yang 3 hari pertama itu yang harus di booking dari Indo. Yang selanjutnya boleh di sana atau gimana? Oh, aku di dorm sekolah 11 hari, remaining 11 harinya. Nah, itu berarti kamu kontakannya sama sekolahnya gitu? Sama sekolahnya, iya. Jadi kayak Kena berapa? di mana? Di sekolah. Sebulan 1.000 dolar. Berarti nih kamu posisinya sekarang di dormnya sekolah? Iya, ya Oh, jadi abis keluar Sentinel dari Residence. karantina kemarin di airport itu langsung kamu ke dorm? Boleh ya berarti ya? Boleh. Kan yang paling penting yang 3 hari itu udah dijalanin gitu. Nah, kemarin 3 hari kamu di mana? Hotelnya? Di Crown Plaza. Crown Plaza. Itu kena biaya berapa, Jason? 1.100. Oh ya, kurang lebih 1.100 ya rata-rata. Yang aku dengar sih untuk 3 hari ya. Iya. Katanya ada issue 2.000, mungkin suruh prepare dananya 2.000 kali ya. Padahal yang realnya transaksinya 1.000 lebih doang. Iya, 1.000-an sekian itu memang yang buat di airport itu kan, yang hotel airport. Nah, terus selanjutnya itu mungkin yang mereka karantina yang di hotel. Kalau di dorm kan kamu udah include. Kamu kan udah include kan kalau di dorm. Kalau yang lain tuh misalnya kayak mereka ada di, ya misalnya yang per week bayar berapa gitu kan, masih nunggu 11 harian lagi kan berarti kan gitu. Iya. Jadi total mungkin 2.000 gitu. Iya sih, kalau di total-totalin bisa. Nah, waktu yang di Hotel Crown itu kamu dapat makan juga ya berarti ya? Udah include ya? Dapat 3 kali sih.
breakfast, lunch, dinner. Komplit ya berarti ya udahan ya. Iya, oke sih. Itu Servisnya. posisi benar-benar karantina itu kamu nggak boleh keluar ruangan sama sekali atau gimana? Nggak boleh. Sama sekali yang di hotel Betul itu. ya, nggak boleh keluar. Makanan pun Oh, ya? diantar ke kamar. my Sampai God. orangnya tuh kayak Benar-benar. waktu ngambil makanan harus masker on. Terus ngambil dia taruh makanannya tuh di depan kamar. Kita jadi tinggal ngambil. Oh ya? Nggak, Iya. benar-benar nggak. Dia kayak orang takutan gitu sih. Oh my God. Iya. Parno. Iya, parnoan. Parnoan ya. Taruh di situ, oke. Jadi kayak ini dong ya. Gimana sih taruh barang ditinggal gitu dah? Ya paling dia jarak berapa meter, Diketatin this is gitu. your food gitu doang. Oh my God. Oke. Iya. Benar-benar karantina banget ya. Benar-benar ketat ya. Oke, kalau ngelanggar kena ini sih ya denda gitu-gitu kali. Dendanya takutnya mahal, deportasi. Penjara sih kayaknya ya, kayaknya. Waduh, jangan deh. Iya, jangan main lah ya. Iya. Terus habis itu dari situ kan deket kan, itu masih lingkup airport kan ya. Nah, kalau misalnya di dorm ini kamu gimana? Boleh keluar kamar atau gimana gitu? Nggak boleh. Makan pun harus Uber Eats. Iya. Uber Eats diantar sampai depan kamar gitu? Sama kayak gitu modelnya prosesnya? Jadi nyampe dorm, check-in kan, segala macem. Ya udah langsung ke kamar. Bener-bener dikasih tahu kalau mau pesen makan online. Jadi ntar Uber drivernya datang ke reception, ya orang reception baru antar ke unit kita gitu. Itu pun ditaruh di depan. Di bawah gitu ya? Iya, karena aku di lantai 1 kan. Iya, maksudnya depan kamar gitu kan ya? Iya, depan kamar, cuma di knocking door doang. Gitu. Oh my God. Terus di dalam situ kamu berarti nggak bisa masak gitu? Nggak ada utensil segala macem, benar-benar kosong. Semua harus beli. Jadi semuanya ya udah take away doang. Take away doang ya? Mengandalkan take away ya, benar-benar yang gila. Iya. Oke. Itu tadi berapa yang dormnya sebulan kamu yang di Centennial? $1,000. $1,000 ya? Iya. Itu cuma room, belum furnish gitu? Udah sih, kulkas. Dapat apa aja? Dapat. Cuman ini karena kamar sementara, 2 hari lagi kan aku pindah ke real room aku, lantai 4. Kenapa kamu harus di kamar yang ini? Karena ini kamar karantina? Iya, isolasi sendiri, bener-bener kan. Jadi satu unit tuh ada 5 kamar. Cuman bener-bener aku sendiri, nggak ada orang masuk. Gitu. Nah, kalau kamu nanti pindah yang ke real room itu, kamu share atau gimana? Share sama orang. Share sama orang 1.000, mahal dong ya? Iya, lumayan. Itu nggak include makan? Nggak ada, beli sendiri di luar. Gila, Toronto emang ini ya, cost of living. Maka itu, sekarang pakai kredit card-nya banyak kan, jadi harus Uber itu gitu. Nggak bisa cash. Tapi kamu emang rencana mau stay di dorm terus, atau nanti one day mungkin pindah? Enggak, cuma jadi sementara? Di dorm ini 4 bulan, maksudnya cari lagi yang lebih murah. Oke, jadi kamu sambil nanti looking around lah ya, gitu ya. Oke. Pikirannya tuh, waktu di Centennial, jadi sekalian satu package bisa sama karantin gitu, jadi nggak ribet harus sisa 11 hari cari di mana gitu. Jadi iya juga sih. Bener. Lagi pula ngirit juga ya kan, langsung bayar yang untuk tinggal juga kan, nggak double-double gitu loh. Iya. Sekaligus gitu. Oke. Ngomong-ngomong ada Rina sama Re. Halo Rina, Re. Mereka yang lagi keluar kota nih kayaknya. Mau say hi sama Jason nggak? Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam Indonesia. Sebentar. Jason, kamu itu dulu yang pernah ikut ini ya, English Phone Community waktu aku jadi guest-star-nya itu ya? Iya kayaknya, sama Bang Panda. Yang mau ke Centennial. Iya. Oh, kamu sudah sampai di sini. Selamat ya. Iya, keren. Terus lagi gimana? Kenapa? Lagi kemana? Aku lagi mau ke Muskoka sama ke Sudbury. Sudbury itu 3,5 jam dari Toronto. Udah setengah jalan. Iya. Ini
kamu jadi nanti ujung-ujungnya bakalan stay di dorm apa kamu mau ngekos? Ngekos, cari kos. Oh, mau ngekos. Ntar bulan Agustus. Centennial mana? Progress. Progress Avenue. Ya, kalau mau ngekos di daerah Centennial sana, coba kamu cari di Markham atau Scarborough. Di sana itu lumayan masih affordable. Oh iya. Per bulan Iya. bisa berapaan? Per bulan itu aku saranin ya, kamu jangan di dorm. Kamu jangan di dorm. Dormmu itu, jadi gini teman-teman, buat yang Zoom meeting, kalau kalian ditawarin dorm, memang benar dekat kampus. Tapi kalau kalian nggak suka punya tetangga, jangan sekali-kali kamu ke dorm. Jadi dorm itu sistemnya gini. Bayangin kamu ada satu apartemen gitu ya. Ada satu apartemen, satu dapur, kalau nggak satu kamar mandi atau 2 kamar mandi, plus kamarnya dibagi 4. Iya, Kamu harus bayar $1.000 per bulan. Jadi satu kamar itu bisa kolek $4.000 per bulan, satu apartemen. Nah, dari satu apartemen 4 orang, ya kalau temanmu tenang semua, kalau temanmu berisik, kamu lagi ujian, misalnya kamu besoknya ujian, terus habis itu temanmu sebelahnya dia lagi libur, dan dia bawa teman party lagi, kamu nggak akan bisa fokus konsentrasi belajar. Itu sih saranku. Kalau intinya mahal aja. Iya, itu intinya pertama satu mahal, yang kedua berisik. Kalau emang kamu nyaman di dorm ya silakan. Tapi kalau aku saranku kamu mending ke Scarborough, Markham, daerah situ itu masih banyak kok rent murah kayak gitu-gitu. Berapaan ya kalau boleh tahu? Rentmu kamu cek di Kijiji, harusnya sekarang harganya udah turun. Di Kijiji ya? Dulu itu sekitar $800. Oh. 800-900 tuh masih ada. Tapi sekarang harusnya turun. Oh. Nah, ini enaknya bagi konsumen untuk kalau kalian cari room rent. Kalau kalian cari room rent during COVID like this, kalian harus nawar. Ada room bagus gitu ya, kalian suka, tapi harganya $850, let's say. Harganya $850 per bulan. Kamu tawar, ya ini lagi COVID, banyak orang nggak kerja, dan aku student, turunin dong 700 gitu. Pokoknya tawar aja, pokoknya usaha aja tawar. Pasti nanti kalian akan nemu jalan tengahnya sama itu, at least turun lah harganya. Gitu sih. Oke, thank you tipsnya. Aku boleh diceritain ini nggak, Jason? Kamu ketika apply pertama di ArriveCan, itu ditanya apa aja? Diminta apa aja? Yang 3 hari pertama waktu hotel karantin, sama flight details, nyampainya jam berapa. Terus ntar sisanya 11 hari itu mana bakal tinggalnya, diisi itu. ArriveCan itu kayak kamu bikin account Facebook gitu kah? Iya, cuman yang khusus arrival mau ke sini, ke Kanada. Oh, oke. Jadi kamu harus kayak bikin account, kayak bikin Facebook gitu. Habis itu nanti di scan-scanan dokumen, ya butuh scan-scanan dokumen juga ya? Enggak, diisi flight details-nya, nyampainya jam berapa, terus 3 hari hotelnya di mana, ntar sisa 11 harinya tinggal di mana lagi, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, nah hotel yang di-approve pemerintah itu tahu nggak apa aja? Kan itu ada di list government. Kalau nggak salah ada Holiday Inn, Crown Plaza. Kemana aku sih Crown Plaza? Oke. Mana lagi? Itu harganya sih? 2.000 ya? Enggak, aku sih 1.000 kemarin. 1.100, iya. 1.100 untuk 3 hari ya? 3 hari, 4 hari 3 malam. Makan juga ya? Udah dikasih makan. Iya. Habis itu setelah itu kamu move ke dormnya Centennial? Iya. Oke. Kira-kira ini nggak sih? Kira-kira kalau untuk orang awam ya, karena aku kan tidak berangkat semasa COVID, jadi aku juga nggak ngerti nih. Kira-kira kalau orang awam kayak aku dari Indonesia misalnya mau ke Kanada, itu kira-kira ribet nggak ngurusnya ArriveCan gitu? Enggak, cuman download aja di ini Play Store ArriveCan gitu. Kan itu ada guidance kan sebelum ke Kanada, lihat di Kanada Immigration kan ada listnya semua. Checklistnya apa aja yang harus udah. Di ICRCC. Ya, di ICRCC juga ada. Bayar 1.000-nya itu lewat kartu kredit atau kamu bisa bayar cash di tempat atau gimana? Hotel udah harus bayar pakai kartu kredit. Oh, harus pakai kartu kredit berarti ya? Iya.
Oh, berarti emang semua di-set dari Indonesia, kamu bayar pakai kartu kredit, bikin account juga sekalian, terus habis itu proofing-nya lewat Arrive-Scan itu. Iya, Oh, detailsnya. Iya. Itu Makanannya yang enak nggak? bosenin sih, itu lagi. Kayak sama ya? breakfast, roti tawar, jam, sausages, omelet gitu-gitu. Tapi breakfastnya bosenin, lunch dinnernya enak gitu. Dapat chicken, kadang dapat beef gitu. Ya, monggo Martini dilanjut. Selamat ya, aku cuma mau Thank you tipsnya. Selamat sudah datang sampai ke sini. Iya. Thank you. Iya, itu sesama penghuni Toronto nih. Nanti sering-sering itu nanti. Ray, kamu main ke tempat dia. Nanti gitu. selepas karantina kita ketemuan ya. Nggak tahu kalau kamu parnoan. Selepas karantina. Pas sih. Aku nih udah tes. Parnoan ya nggak usah, tapi kalau aku sih nggak masalah ya. Tinggal di mana, Mas Ray? Aku tinggal di downtown Toronto. Jauh nggak sih kalau dari Progress? Jauh. Kalau naik DTC, kalau naik subway, kamu bisa 40 menitan. 40 menit. Tapi kalau nyetir 15-20 menitan. 15-20 menitan. Ya lumayan lah. Ya, segituan. Kalau lewat tol kan. Berapa duit? Berapa dolar? Apanya? Kalau dari fare cost-nya? Subway-nya. Iya. Subway-nya itu $3.25, tapi kalau student itu $3.15 apa $3 ya? Harusnya student lebih murah dan kamu tinggal kalau kamu sudah selesai lepas karantina, saranku kamu langsung urus 1 kartu Presto, itu kartu Subway transportasi. 2, kamu urus nomor telepon. Kamu terserah mau pakai Rogers, Bell apa segala macam. Nomor 3, kamu harus sign up bank account. Yang keempat, kamu harus sign up SIM number. Itu udah kamu harus langsung dalam waktu 1 minggu maksimal. Ya maksudnya harus sesegera mungkin. Kalau aku dulu 1 hari selesai semua. Oh iya. Selesai semua. Aku datang tanggal 8, tidur tanggal 9 pagi, bangun langsung beli nomor HP, bikin account bank sama registrasi SIM number. Wih, mantap. Itu langsung beres semua. Langsung beres semua karena waktu itu nggak COVID. Iya. Nggak tahu kalau COVID kan harus tutup, harus telepon itu nggak ngerti progresnya. Makanya sesegera mungkin kamu harus itu. Nah setelah kamu registrasi kartu Presto, registrasi yang student jangan lupa, karena kamu student pasti harganya lebih murah. Nanti kita ketemuan habis itu setelah karantina. Boleh. Paling DM-an aja ya di IG ya. Kapan hari terakhir karantina? Hari Rebo besok. Oh, udah boleh kemana-mana. Ya wes. Dan mudah-mudahan Juni tanggal 14 Ontario udah mulai buka lagi. Ya. Aktif ya. Mudah-mudahan. Juni tanggal 14. Jadi kita bisa ya nongkrong-nongkrong di taman, di patio cafe gitu. Nanti kita bikin video, oke? Wes, selamat buat Jason. Thank you. Wah, asik banget kan tuh guys, kalau misalnya kalian udah sampai sana, terus habis itu kalian kebetulan di Toronto, kalian bisa ketemu langsung sama Ray, nanti kita bisa di guide, terus habis itu nanti anything lah ya yang Ray sama Marina bisa lakuin tuh pastinya, ya nggak kayak nanti Jason juga mengalaminya. Oleh karena itu guys, pokoknya jangan ragu-ragu lah, join ke community kita gitu, oke, lanjut Jason. Ini ada yang tanya Jason, kira-kira kamu minum air keran atau apa? Ya dong. Air keran minum langsung? Enggak, seriously. Langsung. Beli sih kayak botolan gini, botol aqua gitu. Kayak ya? Mahal nggak? Berapa kemarin? Botol $1 kan? Beli $6. Aku tuh gak tahu pasti bisa minum air keran, cuman kayak air kerannya kayak putih-putih gitu ya, kayak ya? Bersih nggak? Cuman so far nggak apa-apa minum, coba. Tapi safe. Udah pernah nyobain? Udah dari keran. Sakit perut nggak? Nggak, bagus. Emang warnanya tuh kayak belum difilter, tapi oke lah. Ada baunya gitu nggak? Nggak sih. Nggak jernih ya? Maksudnya baik lah ya? Nggak kayak di tempat kita lah ya? Oh iyalah, beda. Oke. Terus ada yang nanya nih, kalau kamu bayar food online gitu gimana bayarnya semua? By credit card gitu? By credit card, iya. Berarti semua by credit card ya? Pesan hotel, pesan makan gitu semuanya ya? Iya. Billingnya sampai gede buat begini.
Feelingnya gede. Iya. Iya sih. Oke. Terus ini Jason, kan misalnya ini ya, ini hal yang sangat simple, tapi kadang tuh orang mungkin sepelein gitu loh, karena mereka lebih pikir kayak ngurusin hal lain yang kayaknya lebih penting gitu kan mikirnya. Ini kayak elektronik gitu-gitu. Kita kan beda voltase kan sama Kanada gitu kan. Dengar-dengar kan sana 110 kan, di tempat kita kan 220. Nah, kira-kira kamu suggest nggak barang-barang elektronik kayak misalnya nih kan kamu cowok cukur ini shaving atau mungkin cas HP aja deh gitu. Hal simple-simple gitu bisa dipakai ya. gitu. Sebentar. Aku pakai kayak gini. Kayak travel charger gini. Di Indo ada. Ini kan buat colokan Kanada. Ini kan buat colokan ini. Cuma ngandelin ini aja sih so far. Cuma ngandelin itu aja? Iya, bisa. Jadi colokin itu aja gitu? Iya. Nggak ada masalah ya? Cas laptop, tetap ngecas seperti biasa, laptop, biasa. handphone. Ada beda nggak misalnya di cas di sana lebih lama atau enggak gitu? Sama aja. Sama kayak aja ya? handphone 1 jam, kurang lebih sama. Juga. Iya. Oke, berarti beli kayak gituan aja ya buat teman-teman yang memang nanti prepare mau ke sana, jangan lupa. Ya. Jangan lupa ya beli itu adapternya ya berarti ya? Iya, travel charger. Banyak sih kayak di software gitu ya. Namanya apa ya? Ini ada yang tanya Angelim. Oh, ini merek Chris Bow. Merek Chris Bow. Sebut merek lo. Endorse. Gak apa-apa lah. Endorse. Gak apa. Ya, wajib bawa konverter juga ya untuk keamanan elektronik ya. Ya itu dia tadi ya. Oke. Tapi so far yang kamu bawa apa aja? Elektronik, laptop, handphone. Terus handphone, udah itu aja. Handphone, speaker JBL gitu. Udah sih itu doang. HP kompatibel nggak di Kanada? HP-HP kita nih, HP-HP yang kita bisa pakai nih. Nah. Bisa dipakai. Jaringannya gitu-gitu. Oh, aku belum punya Canadian number, belum tahu. Ntar habis karantin baru beli. Oh, kompatibel apa enggaknya belum tahu ya berarti ya? Belum. Tapi kayaknya so far oke sih. So far aku kan pakai beli handphone di Indo, di New Zealand nggak ada masalah, bisa. Oke. Ini internet kamu pasti pakai yang Wi-Fi. ini dari Indo punya? Atau Wi-Fi-nya dorm. Kampus. Oh, Wi-Fi-nya dorm. Yeah. Itu udah include dari bayar 1.000 itu? Udah semua. Oke. Oke. Nah, itu yang kamu tempat di dorm itu berarti kamu share room ya? Berapa orang tadi yang diceritain itu? Yang ntar habis karantina. Dua bedroom. Cuman nggak tahu aku ada flat apa aku sendiri tinggal, belum tahu. Jadi belum ngerti ya? Iya. Oke. Nah, untuk kayak ini nih, insurance kan semua udah include kan ya? Oh iya. Kalau sewa di dorm gini harus punya ini renter insurance, harus beli insurance gitu. Per bulan itu $15 ya. Per bulan $15? Iya. Oke. Nah, kalau untuk insurance kamu sendiri kan dapat dari ini ya, udah include di kampusnya ya, tuition fee itu. Udah berarti. Health insurance. Udah termasuk tuition fee. Udah termasuk, oke. Terus apalagi yang kira-kira kamu pikir yang kayak kamu ada nggak sih kayak kejadian ternyata kayak gini ya gitu, atau misalnya something yang mungkin kamu lupain hal sepele atau yang bisa bikin kamu mungkin amazed gitu waktu sampai di sana baru ngerasa gitu loh, kira-kira apa? Kan kamu lagi masih fresh banget soalnya gitu. Oh iya, waktu karantina maksudnya? Iya, ya pengalaman sama waktu dari sampai sama sekarang lah gitu. Weather doang sih. Mendadak dingin. Weather doang. Oh ya? Iya, kemarin 2 hari yang lalu. Paling dingin berapa so far yang pernah kamu alami? 7. 2 hari yang lalu nggak salah. Iya. Kalau sekarang mendadak kok winter gitu. Sekarang 14 terakhir dilihat. Oke. Terus berarti kayak bank account di sana belum ada ya? Belum ada sama sekali. Soalnya itu sih ya memang tadi kayak yang dibilang Ray ya, dia waktu itu langsung urus karena nggak ada karantina. Iya, nggak ada karantina. Gitu. Ini begitu nanti habis dari karantina kamu langsung ngurus. Iya, buka bank account segala macam. Di sana udah ada kenalan belum, temen gitu? Oh ada. Sempat kayak cari-cari kayak apa Permikato ya di sini. Perhimpunan mahasiswa. Oh ya? Kenal sama satu orang, nanya-nanya. Dia mah sekolahnya di Humber gitu. Oh, dia di Humber. Iya, orang Surabaya, nanya-nanya.
Hmm. Ya orang B udah tahu sih Pak. Jadi mesti ngapain aja gitu. Tadi ditanya tes PCR di bandara bayar nggak? Nah itu kan udah include ya kalau nggak salah. Aku Yang nggak di dari bandara. yang Di pertama tadi, yang yang di pertama mana? kamu bilang Nyampe begitu di pas sampai. Bandara Iya. Kanada. Nggak bayar, semua free. Udah include ya. Yang mungkin karena udah bagian dari karantina kan ya. Maksudnya bagian Mungkin. dari COVID travel itu loh. COVID Iya. travel plan ya. Semua free. Oke. Kalau misalnya ini nih ada yang tanya, makanan gitu bisa request nggak sih? Kayak misalnya kita alergi terhadap makanan tertentu, atau mungkin kita veggie gitu. Di hotel bisa request. Misalnya ada dietary apa gitu. Oke, berarti no problem ya. Iya. Buat kalian yang veggie atau kalian yang alergi terhadap certain food gitu bisa taking notes kayaknya ya, kasih tau mereka. Terus ambil sertifikat yang setahun ya Jason? Iya sih. Iya, so far. Kamu tadi belum state ya, kenapa alasan kamu kok nggak mau stay di Indo? Intermezzo sih. Pengen juga punya PR di luar gitu sih. Jadi Tetap kayak yang dikejar itu lah ya kan gitu. Jadi entah in the future ya mau stay di Indo tapi kan bisa bolak-balik gitu. Jadi kayak punya KTP Indo, KTP Kanada punya gitu. Mikirnya sih gitu. Sesuka hati lah ya. Mau udah kerjanya gimana? Oke. Ada yang tanya. Mulai kelas kapan? Tadi udah disebut ya. Udah sebut tadi tanggal 10 Mei. Jadi Jason itu, kalian yang baru join, Jason itu kemarin baru sampai di Kanadanya tanggal 19 ya kalau nggak salah Jason ya. 19 sore. Oke. Nah itu terus udah telat dan udah jalanin online dari Indo teman-teman bagi yang baru join gitu. Jason kalau boleh tahu di bank statement berapa dan lampirkan berapa bulan ke belakang? Gimana? Itu ya kira-kira seenak kamu aja, senyaman kamu jawabnya. Terus terang punya pakai orang tua ya, sendiri nggak ada. Kemarin iya, masih sponsor. Iya, masih sponsor orang tua. Kemarin tuh 50 50.000 lah, 50.000 CAD. Ada buat bank statement. Kalau nggak salah 20.000 juga bisa nggak sih? 200 juta? Nggak tahu. Belum. Belum bisa sekarang. Belum bisa ya? Di atas 300-an lah. Oh, di atas 300. 350 gitu lah. Kalau programnya setahun juga segitu mintanya. Iya, soalnya kan ada ini loh, COVID plan juga kan. Oh, oke. Nah, terus ini ada yang nanya, kalau misalnya kamu culinary gitu kan banyak praktek tuh, kelas online-nya kayak gimana modelnya gitu. Ini kebetulan yang tanya mungkin beberapa teman di sini tuh banyak ya yang mau jurusan culinary atau baking. Gitu kayak gimana model online-nya? Teorinya gitu-gitu. Seminggu sekali tuh ada Zoom meeting sama lecture, bahas subjek, terus ntar ada assignment-nya, apa quiz gitu, semua online. Jadi kayak ada portalnya gitu loh. Bikin assignment-nya pakai Word, terus research gitu doang. Emang kalau dari logic kurang ini sih, kurang puas sih, nggak ada prakteknya itu. Iya. Ya udahlah, daripada nggak ada cara lain. Ini Ray sama Rina ada mau tanya apa nih? Boleh langsung aja ngomong. Kemarin ketika di border, kamu ketika di imigrasinya itu disuruh nunjukin apa aja buat nerbitin permit? Iya, paspor otomatis, sama ini, receipt bayar uang sekolah, LOE. Receipt. Bayar berapa semester? Satu semester, oke. Satu semester dulu, terus sama booking 3 hari yang hotel karantin. Oke. Baru bukan itu aja ya? Sama surat ini. Apa LOE? LOE-nya juga dikasih? Iya, LOE dia lihat. LOE dia lihat. Study permit itu juga Enggak, kan jadi nyampe sini kan di paspor tuh ada stiker kan. Jadi dia cuma lihat itunya, mungkin dia udah bisa kebaca kali datanya aku sekolah di mana gitu. Jadi begitu lihat datanya semua, dia ntar print out satu kayak sertifikat gitu, visa. Sampai expired date-nya kapan gitu. Berarti kamu dapat ini study permit itu dapat boleh kerja part time ya 20 jam. Boleh. Off campus. Off campus, on campus boleh. Kira-kira kemarin ketika di imigrasi tegang nggak?
Enggak sih. Enggak. Santai aja. Kalau aku dulu sempat tegang soalnya. Legal sih. Soalnya udah pernah ke New Zealand mungkin ya udah, paling ya udah penting semua ada ya udah. Udah pernah ke New Zealand kali ya. Aku kan Iya. enggak jauh-jauh main. Terus kamu co-op ini programnya berarti? Nggak ada. Semua Kamu kayaknya bukan paperwork. ini kamu program ini kan baking kan? Baking skills. Nah, itu ada magangnya nggak, co-opnya nggak ada. Nggak tahu kalau di semester 3 apa 4. Cuman belum tahu mau ngambil tahun kedua apa enggak gitu loh. Pikiran kalau udah ketemu kerjaan ya udah setahun aja cukup lah. Males sekolah lama-lama. Ya enggak, Rina mau tanya. Enggak. Tapi hati-hati kalau misalnya ambil 1 tahun aja, Iya. PGWP, misalnya kamu setahun studi ya, terus habis gitu setahun PGWP. Nah itu udah PGWP itu hanya bisa diambil 1 kali seumur hidup. Jadi kalau misalnya kamu studi, terus PGWP, terus aku nggak bisa nih di Kanada, terus studi lagi setahun, kamu setelah itu nggak bisa dapat PGWP. Jadi itu dipertimbangin aja sih, kalau misalnya kamu sudah selesai setahun, apakah kamu mau yang dapat PGWP 3 tahun apa enggak? Kalau iya, kamu lanjut aja sampai 2 tahun baru apply PGWP nantinya. Karena kalau PGWP setahun gambling sih menurut kita, tapi itu semua kembali lagi ke aku sih. Terserah kamu. Ya sambil dijalanin aja sih. Ntar kan kalau misalnya mau ke tahun kedua kan bisa langsung diambil gitu ntar akhir tahun. Sembari lihat kerjaannya gimana. Mudah-mudahan langsung dapat full time kan enak. Ya udah sih, udah itu aja. Ya. Yang lain monggo tanya. Iya, oke. Siapa yang mau tanya bisa langsung nih ngobrol dengan Jason mungkin. Oh ya, itu Jason yang dibilang Rina tadi benar juga sih. Soalnya jadi tadi kalau memang ya itu tadi lihat-lihat tahun terakhir lah ya, maksudnya pas akhir-akhir mau selesai studi gitu kamu kira-kira kayak baca situasi lah ya, kayak misalnya kalau mau extend mending extend studinya juga buat teman-teman yang lain ya yang misalnya memang mau ambil 1 tahun sekolah dulu nih, rencana extend di sana itu nggak masalah juga, itu bisa juga kalian dapetin kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalian ambil 1 tahun di sekolah, lalu kalian lihat situasi kayak misalnya ternyata kira-kira chance-nya untuk kerja belum dapet nih. Nah, lalu kalian extend lagi gitu. Nah, untuk extend ini asal jangan ambil PGWP dulu seperti yang tadi Rina ngomong gitu. Jadi nanti kalian ambil sekolah 1 tahun yang tadi awal, extend 1 tahun lagi. Nah, total kalian nanti ambil PGWP bisa langsung 3 tahun gitu. Walaupun tadinya di 2 sekolah yang berbeda, 2 program yang beda gitu. Ambil kampus. Kalau biaya karantina untuk aplikan dengan pasangan berapa? Nah, kalau misalnya yang di hotel, iya dia kebetulan sendiri. Tapi kalau misalnya di karantina yang di hotel airport itu yang tadi kamu di Crown itu 1 kamar misalnya suami istri boleh bareng kan? Mungkin boleh ada additional cost sih harusnya ya. Iya, setahu aku juga iya. Gitu. Sampai ada yang bilang gini, berangkat berdua karantinanya dihitung-hitung lebih hemat daripada kalau 1 orang aja. Soalnya kan misalnya berdua nih, nah itu cost-nya itu nggak beda dengan yang single gitu. Jadi ada additional cost-nya gitu. Ambil kampusnya di New Brunswick, sudah bayar kuliah setahun, bila buat pasangan suami istri siapkan biaya 2 juta bagaimana? Pengajuan visa kemarin gimana di Indo selama masa pandemik, ada kendala? Tadi udah dijawab ya. Tadi sempat punya Jason itu sempat di reject ya, gitu. Iya. Itu kamu dikasih tahu nggak Jason alasannya apa? Iya. Jadi dia keluarin statement ya nggak make sense aja, lu udah pernah punya diploma, kenapa ambil diploma lagi? Iya, terus kamu ganti ngapain ke Kanada gitu. Bikin personal statement. Itu penting sih personal statement untuk pengajuan visa. Iya, personal statement yaitu law itu ya, letter of intention ya. Intentnya mau ngapain gitu loh. Betul. Tapi kalau harus disebutin juga sih, harus bakal balik ke Indonesia. Itu itu udah pasti. Ya, seperti yang aku selalu tegasin ke teman-teman, bagi teman-teman yang memang mau apply study itu memang penting banget untuk menghubungkan kayak jurusan yang kalian mau ambil ini, program kalian ini dengan istilahnya background kalian, either background kalian dari study maupun work experience ya. Jadi nggak masalah misalnya nih ada case kayak S1-nya dia accounting nih misalnya. Lalu dia kerjanya di bidangnya bukan accounting, bidangnya misalnya di IT gitu ya misalnya. Nah,
Nah, waktu mau kuliah di Kanada, ambilnya yang bisa dari dua itu, entah dari yang accounting-nya, lalu juga dari yang IT-nya. Jadi yang kira-kira nyambung. Baiknya sih dari yang work experience ya, karena nanti bisa untuk alasan gitu, mau memperdalam atau apa gitu. Jadi yang benar-benar harus related, karena nanti bisa buat kayak yang Jason bilang tadi, personal statement atau LOI, letter of intention gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Karen. Waktu kamu itu kan Dever kan ya? Di Dever itu kamu gimana? Maksudnya kamu lawannya minta lagi atau enggak gitu? Ya Tata minta caranya lagi, gimana? minta Kamu lagi. kasih ke kampus, Jadi kasih tahu gitu. iya Kalau kasih tahu, rejection atau gimana gitu. iya nih visa di reject, minta Nah, di terus defer lah ke Mei gitu. Coba dan untuk mereka reapply lagi. ada ini nggak? Ada kayak biaya misalnya application lagi atau apa gitu? Nggak ada, semuanya Nggak ada. straight. Jadi cuma tinggal Cepat. state aja ya, kasih bukti Iya, kalau misalnya reject, di terus reject. habis itu kita minta law lagi gitu kan ya. Iya, Itu proses berapa lama? Cepat keluar mereka kasihnya. minggu ya. Kadang ada yang udah nyampe seminggu juga udah keluar. Oh, jadi berarti dapat law yang baru, kamu baru reapply visa ya? Iya, reply. Ada itu nggak sih masa tunggu kayak habis reject, visanya kamu harus nunggu berapa lama gitu untuk reapply? Enggak. Boleh bebas kan ya? Nah, ini Karena juga keuntungan di Kanada nih ya. Statement waktu di reject, you are welcome to reapply gitu. Iya, Ada di statement. yang bawah itu kan, yang Iya, di kecil paling itu. bawah. Ya. Nah, ini enaknya di Kanada guys. Jadi kalau kalian misalnya amit-amit nih visa reject, itu sebenarnya bukan halangan ya, kayak misalnya, waduh aku nggak bakal bisa ke Kanada, belum tentu kayak gitu loh. Jadi visa kita reject itu karena ada sesuatu yang missing gitu, entah dokumen kita yang kurang atau mungkin mereka merasa kayak ini kok rasanya kurang satu mungkin meyakinkan atau mungkin kayak kurang nyambung dengan tujuan kita apa sih gitu kan. Mereka mau welcome kita pendatang ke sana itu harus jelas gitu tujuannya mau ngapain di negara orang gitu kan. Nah, jadi reject itu bukan kalian terus nggak bisa apply lagi, tapi itu kayak lebih ke kita harus review ya Jason ya, kayak misalnya apa sih kita yang kurang gitu. Lalu kita reapply lagi dengan perbaikan gitu. Jadi perbaikin, habis itu kita apply. Karena di Kanada nggak ada batasan untuk kira-kira misalnya udah reject nggak boleh apply lagi, enggak. Jadi entah ada sih. Iya, dengar sih ada yang sampai 3 kali itu baru keterima, itu juga ada. Iya. Cuma ya ini sih kalau misalnya di reject emang harus bayar lagi gitu loh. Bayar ya kan, lagi. Jason? Bayar lagi. Yang bayar lagi apa aja Jason? Study permit itu sama? Biometrik kan enggak kan? Enggak. Study permit $150 itu kan ya? Iya. Oke. Nah buat teman-teman jadi jangan ragu ya, misalnya kemarin tapi tadi yang reject gitu, apply lagi aja gitu, tapi apply lagi dengan perbaikan gitu. Waktu apply visa tiket pesawatnya gimana Jason? Ada return tiket atau enggak gitu? Pesan one way doang. One way, ya betul. Jadi yang buat return tiket teman-teman itu biasanya kalau kita pakai visa turis. Nah itu kita beli yang return tiket sekalian gitu. Tapi kalau misalnya untuk study itu kita nggak perlu sertain flight untuk balik gitu loh. Karena kan kita memang sana mau study kan, kita nggak tahu kan. Misalnya memang ada certain time ya, kayak misalnya harus selesai study di saat misalnya bulan sekian atau tahun sekian gitu. Tapi kan itu bukan jaminan juga bahwa kita nanti akan balik gitu. Jadi kan masa beli tiketnya, ya kalau studinya setahun kayak Jason nih, dapat PGWP setahun, di 2 tahun kan. Nah kalau yang study 2 tahun, dapat PGWP 3 tahun, masa iya beli tiketnya lama kan setelah itu, kan nggak mungkin gitu. Nah, terus ada pertanyaan, hai, personal statement ini diminta oleh siapa? Imigrasi pas di Kanada atau pas apply visa dari Indo? Jawabannya pas apply visa kan ya, Jason, yang letter of intention tadi. Iya, pas apply visa. Kalau pas di border itu diminta juga nggak? Nggak ya? Nggak. Oke. Anyway, ada lagi kah yang tanya? Jason tadi mau pergi ini ya? Atau ada apa sih? Nggak pergi. Cuma nanti ada kebaktian aja jam. Oh ya, kok pergi sih? Kan lagi karantina. Iya, nggak bisa pergi. Ada online apa gitu tadi bilangnya? Ibadah ya? Oke. Oh ya, ini Sunday sih ya di sana. Iya. Oke, karantin plan diminta di border nggak? Ada yang nanya. Ya itu yang Ken itu ya, RefCan ya? RefCan. Yang 3 hari mandatory. RefCan itu guys, kalian bisa lihat di websitenya ICRCC. Jadi di situ ada apa aja listnya yang kalian harus punya gitu. Terus ada guidelines-nya kan ya Jason ya, nanti gini-gitunya. Ada checklist-nya gitu.
checklistnya betul. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan kah teman-teman sebelum Jason ibadah? Sorry tadi telat ikuti, jadi total rupiah karantina berapa? Jadi nggak perlu bikin karantin plan letter. Nah, karantin plan letter bikin nggak Jason? Waktu di sekolahnya ada form sih, detailsnya kita karantina bakal seperti apa gitu. Cuman itu di border nggak bakal ditanyain, cuman buat mungkin database sekolah doang. Oh oke. Iya. Oke. So far berarti border Kanada welcome ya? Welcome. Yang penting jelas semua legal ya, oke aja. Iya. Nggak ada masalah. Ada petugas yang gimana gitu ngeselin itu nggak? Enggak sih. Oh mungkin ada satu orang yang nanya, what is your purpose to coming here? Yes, tadi gitu. Waktu di Garbarata itu ditanyain. Terus kamu jawab study doang gitu, udah mereka udah yakin gitu, udah terus kamu pass. Karena kan punya visa, jadi ya bang bener gitu. Iya sih. Ada pertanyaan lain yang kira-kira kamu merasa apa gitu nggak? So far masih normal aja gitu ya semua. Normal, nggak ditanya macam-macam. Oke. Nanti stay di mana gitu karena semua udah ada sih ya, gitu kan? Iya. Istilahnya udah komplit lah ya semua dokumen, jadi oke. Untuk bisa kerja part time perlu izin lagi nggak? Ya itu tadi ya. Bikin ini ya, SIN number itu ya, yang. Iya, SIN. Iya. Social Insurance Number. Selebihnya sih enggak ya. Nah itu kamu nanti rencana bikinnya gimana? Di guide oleh school atau gimana? Nanya sama temen yang katanya di service Kanada, kayak pos ada kayak post office-nya di sini, nggak tahu deh. Cari-cari lah gampang di Google. By online ya? Nggak ngerti. Atau belum? Kita coba datang ke shopnya. Oke. Oh ya, ada yang tanya juga nih, swab-nya itu hidung dan mulut atau cuma hidung doang atau gimana gitu? Hidung doang. Nah, oke. Kayak dan kalau swab-nya ya? di sini nggak sedalam kayak di Indo kan, bener-bener di Indo sampai dalam kan. Kalau ini kayak cuma muter-muter doang udah gitu. Berarti lebih menyakitkan di Indo ya? Iya. Terus sampai bersin-bersin sampai batuk-batuk kan di Indo. Iya benar-benar. Jadi yang di sana enak gitu ya? Nggak yang ngerasa gimana-gimana? Iya kayak ketembat aja gitu, kayak gitu. Nah ini berarti kamu udah swab kedua? Udah, hasilnya negatif semua. Oh, hasilnya diterima berapa lama? Yang kedua? 2 hari setelah tes. Itu berarti kan kamu yang kedua itu kan kamu tes sendiri kan? Nah, terus dikasih ke ini tempat kamu dorm ini. Ntar ada ini post office yang pick up. Jadi ntar kita kan kasih toolkit tuh satu kotak. Itu tes sendiri. Oh jadi gini. Gimana? Kita dipandu sama nurse online. Jadi kita harus register ke portalnya mereka, Swiss Health ya. Ntar ada antri. Ntar ada nurse yang guide kita cara-caranya, cara swab. Ntar dia yang ngitungin. Terus cara masukin amplopnya, segel-segelnya, dia yang udah ada sih. Nah, jadi di dalam toolkit itu udah ada yang buat post balik ke mereka gitu. Berarti udah ini banget udah ya, dipersiapin semua. Banget ya. Nah, terus nanti ada kurirnya ambil. Iya, kurir ambil ke apartemen. Oh, I see. Terus hasilnya by online ya? Kamu bisa cek online di Swiss Health itu. Oke. Jason agak gemukan kata Ko Michael dari pertama kali dulu ketemu. Gak ada kegiatan kali. Enggak lah, biasa aja. Itu di sini makannya malah kurang. Sehari 2 kali. Tapi kan mungkin karena aktivitas yang ini ya kurang ya. Ada aturan harus vaksin dulu kah sebelum berangkat? Enggak kan ini Jasonnya? Kebetulan udah divaksin juga. Oh, kamu kebetulan udah vaksin ya? Di Indo udah divaksin. Oke. Hasil PCR di Indo pakai lab apa? Minta print out-nya atau cuma via WA? Di print bisa, di WA hasil. Lebih baik sih di print ya kalau dibawa ke sini ya. Kalau iya, kayaknya kan harus ada itu ya. Kalau di print kan kita dapat stempel dari itu kan rumah sakitnya. Ya, itu penting banget guys. Jadi yang dilihat itu adalah stempelnya itu. Jadi better di print daripada cuma di WA. Oke, Jason ada pesan-pesan apa nggak buat teman-teman gitu yang kira-kira mau berangkat? Dipersiapkan itu sih checklistnya aja yang mungkin. Checklistnya jangan sampai ada ketinggalan gitu ya. Kamu bawa barang banyak gak sih di sana? Berapa koper?
2 koper gede, 1 koper kecil. Oh ya, berarti total Iya. 3 dong ya? Karena Turkish Airlines tuh dapat berapa ya? Oh ya, bagasi gimana bagasi? 23 kilo satu suitcase. Jadi Oh dapat ya? 2. Jadi maksimal harus 23, nggak boleh lebih dari itu. Dan nggak bisa di-combine. Oh, I see. Jadi 2 yang gede, 1 yang kecil ya? Terus kemarin kena tiket berapa, Jason? Agak mahal, 9,7 juta. Itu kamu pesennya berapa lama sebelum hari keberangkatan? 2 bulan kayaknya. 2 bulan sebelumnya? Iya. Oh, udah kena segitu ya? Soalnya kan aku lihat yang flight untuk kira-kira bulan apa ya? Masih agak lama ya, berapa bulan Emang lagi ada gitu? yang murah, cuman kan dia Iya. kayak codeshare gitu, ribet malah. Harus sampai bagasi gitu. Okay. Maksudnya kayak satu airline aja sampai di destinasi gitu. 9,7 darat enggak, 9,7 tadi transit ya. Transit Istanbul, dan transitnya lumayan lama, jadi jet lag. Iya. Katarina murah. Dia belum tahu ada lagi yang lebih murah soalnya teman-teman. Katanya ada sih yang kayak 7 juta gitu doang. pakai kayak apa? Eva Air, Asiana gitu, tapi ke Jepang. Cuman nggak tahu kemarin nggak ketemu. Malah Nggak muter ketemu ya? gitu. Iya, kemarin malah mesti lewat Eropa dulu gitu. Oh ya? Ya kan Turki ada di sana. Kamu berarti penerbangan terlama dong ini? Iya. Total 30 jam kalau sampai sini. How did you feel? Jet lag. Sampai jam tidur yang ngaco. Oh, zaman Rina dulu kena 15 JT. Oh my god. Padahal udah berapa tahun yang lalu. Kalau sekarang sih kayaknya memang lebih murah sih kalau tiket kemana-mana sih ya. Kalau yang sekarang nih loh. Sebelum COVID juga kan, daripada waktu Rina dulu berangkat kali. Rina, kamu mau ada ngobrol nggak lagi sama Ray, mau ngobrol apa sama Jason sebelum nanti end of sessionnya ini? Ayo. Ada sih, ya udah sih itu aja. Wah, bagus ya. Lihat pemandangannya. Ntar meet up aja ya. Iya. Asik ya, sepi banget ya, Re? Iya, highway-nya sepi banget. Ini kotanya kota kecil, 3 jam dari Toronto. Ini aku udah di jauh banget dari Toronto pokoknya. Tapi masih di satu provinsi. Itu yang benar-benar di kanan kiri nggak ada apa-apa ya? Cuma on gitu. Itu ke arah US apa ke mana? Nah, ini ke utara ini. Ke utara. Itu benar-benar nggak ada apa-apa ya? Biasa. Misalnya, aduh, kalau something happen gitu gimana dong? Ya tinggal telepon 911 toh. Oke, kira-kira udah cukup lah ya informasi yang Jason berikan tadi ya. Udah cukup lengkap lah ya. Harusnya udah. Udah lah ya. Kira-kira udah semuanya lah ya Jason tadi berbagi pengalamannya. Oke. Thank you banget ya Jason. Thank you banget buat teman-teman yang udah join. Tetap semangat. Thank you juga buat Ray sama Rina. Safe trip ya. Kalian. Tunggu di Kanada ya. Tunggu di Kanada. Iya, ditunggu di Kanada. Oke. Jason, sukses ya. Nanti Thank you. setelah keluar dari karantina, semuanya serba diurus semuanya. Nanti kalau misalnya ada question ataupun itulah bingung apa, oke tanya-tanya aja sama kita. Ray kan bisa bantu ngarahin juga gitu. Yeah. Kamu, yang penting diurus dulu lah. Habis itu kamu free. Nanti. Iya, oke. Sukses ya buat sekolahnya segala macam semuanya. Juga buat semuanya, buat yang mau ke sini. Iya. Teman-teman semangat terus semuanya, oke? Kalian yang masih mau ke Kanada, pintu masih terbuka lebar untuk jalur student. Oke. Dan jangan ragu untuk hubungin EOS karena kita akan selalu hadir untuk setiap update mengenai Kanada, juga segala macam pertanyaan mengenai studi ke Kanada pastinya. Dan jangan lupa kita juga punya special community di mana Darin dan Rina juga yang selalu bantu bahkan sampai di Kanada, terlebih lagi nanti ketika di Toronto apalagi ya Ray. Nah, bisa guide juga ya gitu. Sip. Oke guys, thank you so much ya. Bye bye.